tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Para pemuda juga diminta untuk saling bantu satu sama lain untuk mewujudkan kemajuan bagi Indonesia. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kita, para generasi pendahulu adalah warga pendatang, migran digital. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Tumbuhnya startup yang sukses menjadi pemain global mengalahkan pemain lama merupakan bukti kekuatan pemuda. Karya-karya musisi dan seniman-seniman muda Indonesia yang punya reputasi dunia semakin banyak, semakin bertambah. Prestasi besar atlet pemuda kita mengharumkan nama bangsa. Dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda menjadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Saya memahami bahwa tidak semua pemuda Indonesia mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi, memahami dunia yang penuh disrupsi. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar kepada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Itulah esensi kepemimpinan. Apalah arti bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun, Badan Pusat Statistik pada 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Pada tahun 1980, revolusi digital di Indonesia, perubahan teknologi analog menjadi teknologi digital. Berbagai aktivitas dan pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya teknologi ini. Hingga saat ini, penduduk dari usia belia, anak-anak, remaja, dewasa hingga usia tua telah menikmati kemudahan dari adanya teknologi ini. Jika dahulu buku adalah jendela dunia, sekarang handphone lah jendela dunia. Hari ini dampak positif dan negatif dari teknologi tidaklah seimbang, di mana anak-anak lebih suka bermain game ketimbang membaca buku. Anak remaja asik chattingan ketimbang mengikuti les. Dan orang-orang dewasa yang sibuk scroll sosial media 24/7. Rasa-rasanya teknologi diciptakan untuk memudahkan, bukan malah jadi mengabaikan. Abai terhadap buku, abai terhadap belajar, sekolah, pendidikan, pekerjaan rumah, dan lainnya. Kedepannya pun bukan tidak mungkin akan terus seperti ini. Bahkan
lebih buruk. Miris. Tahu nggak sih soal teknologi? Teknologi itu belum Setahu saya teknologi itu alat yang bisa dimanfaatkan, kayak menjelajah ke semuanya, dari belanja, belajar juga bisa. Udah itu aja, bagus sih menurut saya. Punya Kang, main game dan lain-lain, belanja bisa juga nggak pakai HP. Kepikiran sih Kang ke sana, soalnya nggak ada edukasi lebih lanjut ke sana. Ya mungkin nanti saya akan belajar ke sana. Itu menurut saya perlu diedukasi lebih lanjut perihal teknologinya, biar orang-orang tua atau orang-orang yang kurang berteknologi bisa menggunakan teknologi dengan baik. Look at technology nowadays. Internet dan teknologi hal yang sangat positif untuk menunjang pendidikan anak-anak. Sisi mengerikannya membuat mereka justru tidak peka akan sosialnya. Untuk orang tua, bekerja keras ya, supaya anak-anak dapat beraktivitas di luar ketika mereka terlalu lama habiskan waktu dengan gadgetnya. Bijaklah